peresmian gedung STID Al-Hadid dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne STID Al-Hadid bersama tim paduan suara. Acara ini dilanjutkan dengan sambutan dari penasehat STID Al-Hadid. Bahwa sekarang ini jumlah mahasiswa yang saya sampaikan tadi hanya sekitar 50 atau 60, sekarang sudah menjadi 296 metronatus, luar biasa. Manajemen dakwah 158, komunikasi penyiaran Islam 90, pengembangan masyarakat Islam 38. Dan lulusannya tahun 2014 kalau nggak salah 120, tepuk tangan. Dan tahun 2015 226. Dan juga ini juga saya mohon perhatian, karena dulu mahasiswanya meradus kelambine gak disetrika. Maaf, saya nggak dengan cantik-cantik. Saya mohon dengan hormat ini, Al-Hadid, maaf, sebagai penasehat, tolong lebih banyak membantu mereka-mereka yang tidak mampu. Ingatlah masa lalu. Karena dulu Yayasan Al-Kafi membangun D1, D3 diantaranya menampung mereka-mereka yang tidak diterima di betul?
yang tidak diterima Dina. Dan alhamdulillah saya mendapat informasi kalau sekarang yang masuk dan menjadi mahasiswa Al-Hadid hampir sekitar 60% dari SMA negeri. Tepuk tangan. Alhamdulillah, dan saya mengharapkan itu akan ditingkatkan lagi sehingga Al-Hadid benar-benar menjadi harapan dari masyarakat bawah. Jadi jangan yang diterima istilahnya maju tak gentar. Tahu maju tak gentar? Membela yang bayar. Tolong diperhatikan yang pinter, ya bagus, kredibilitaskan, silahkan diterima gratis beliau caranya. Dan saya percaya dengan gedung yang mewah ini, yang indah ini, tolong dipelihara, maintenance-nya harus baik. Ojo nek arepe anyar-anyaran tok kabeh klinis resik mari ngono kemroh. Tong sampah tanaman tolong diperhatikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya tidak bisa berkata-kata untuk menyampaikan yang lain-lain. Ucapan terima kasih sekali lagi kepada semuanya tanpa terkecuali. Pelihara gedung dan pelihara manusia. Gedung kok dipelihara wong tukaran, ya. Jadi pelihara gedung dan pelihara antar manusia. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Insinyur Kristiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridhonya jualah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini, tempat yang tadi Bu Asya disampaikan sebuah impian gitu, impian yang mungkin pada saat itu tidak pernah mimpi sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan sebuah perjuangan yang panjang hari ini bisa terwujud. Tentunya pantas kita bersyukur, dan kesyukuran itu tentunya akan menjadi sebuah langkah bagi kita Yayasan Al-Hadid dan juga tentunya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah untuk terus maju membangun negeri, mewujudkan visi yang tadi saya banyak dengar di dalam lagu-lagu himnenya. Surabaya ini memang beruntung, tadi ada Bu Asyati yang sebagai penasihat bawa teman-teman pengurus, anak-anak muda. Saya waktu itu masih di Telkom, dan anak-anak muda ini cerita apa yang dilakukan. Dan naluri saya mengatakan bahwa ini anak-anak yang luar biasa, karena punya idealisme, punya militansi yang saya rasa yang belum punya hanya resources saja, tapi punya modal yang luar biasa kuat untuk maju. Sehingga saya bersedia untuk bergabung di Yayasan Al-Kahfi. Dan saya rasa dari tahun ke tahun, walaupun saya tidak terlalu banyak terlibat, tapi saya melihat sebuah perkembangan yang saya kira naluri saya dari awal tidak salah, bahwa ini akan menjadi sesuatu yang maju dan sesuatu yang besar.
Dalam peresmian ini juga dihadiri tamu penting seperti perwakilan dari Kementerian Agama dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. Beliau juga sempat menyampaikan dukungannya terhadap kehadiran STID Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keramaian kota Surabaya. Di pinggiran kota ada berlian yang bersinar-sinar, yang itu kemudian ditemukan oleh Profesor Imam Suprayoko dan disampaikan ke kami di Kementerian Agama bahwa ada kelompok anak-anak muda yang menyelenggarakan kegiatan dakwah yang tidak biasanya, karena panggung dakwah itu luar biasa, panggung dakwah itu luas, dan ada dakwah alternatif yang berkembang sejak tahun 90-an, dan ini salah satu dilaksanakan oleh anak-anak muda di Surabaya. Maka tidak lama setelah itu, dan kurang lebih prosesnya 2-3 bulan, kemudian kami keluarkan SK-nya. Itu tidak biasanya, Bu. Biasanya 1 tahun. Karena kebutuhan masyarakat Muslim terhadap jenis-jenis dakwah yang berkembang sejak era 90-an, oase munculnya sekolah tinggi ilmu dakwah di berbagai tempat, dan secara khusus di wilayah pinggiran kota seperti Al-Hadid ini tentu menjadi sumber kesejukan bagi Muslim, bagi orang-orang yang memiliki gairah. Dalam bahasa Arab disebut dengan giroh atau gairah keagamaan yang sedang menanjak, dan itu juga bagian dari kebangkitan agama. Kebangkitan agama di Indonesia ini menjadi penanda penting bukan saja Islam secara khusus, tetapi warna-warni keagamaan yang tumbuh di Indonesia juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gelombang adanya giroh keagamaan yang menanjak terus-menerus. Hadirnya perguruan tinggi itu berkaitan dengan membangun civilized society, masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang beradab, masyarakat yang memiliki keadaban tinggi. Keadaban salah satu ciri dari Islam yang rahmah, Islam yang mempertimbangkan sangat terhadap nilai-nilai toleransi, ilmu, terhadap kemajuan dan seterusnya. Dan dakwah ternyata salah satu makna dari dakwah adalah sivilisasi, adalah sivilisasi, membangun keadaban. Oleh karena itu tepat kalau sekolah tinggi ilmu dakwah adalah bagian dari 3 tujuan, 3 alasan kenapa perguruan tinggi ini hadir. Membangun masyarakat yang berkeadaban, civilized society. Saya kira pada posisi inilah sekolah tinggi ilmu dakwah Al-Hadid harus memainkan peran secara tepat untuk bisa mengintegrasikan semua kekuatan-kekuatan yang ada dan bisa menumbuhkan kembali kekuatan yang lebih besar, sinergi dengan kekuatan-kekuatan yang lain agar semakin besar. Tidak bisa kita mengisolasi diri dalam kondisi ini, apalagi eksklusif, tapi harus membuka ruang dialog dengan berbagai kekuatan-kekuatan untuk bisa membangun peradaban yang lebih luas, peradaban Indonesia yang lebih jaya, dan umat Islam secara khusus di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
contohnya misalkan anak-anak kita itu sudah, kalau anak-anak itu saya tangkap Satpol PP nangkap anak-anak posisi yang macam-macam. Anak-anak itu kalau ditemukan orang tuanya nggak takut, malah kadang marah-marah orang tua. Sampai saya, gimana ini kok begini ya? Sampai terakhir saya harus mengumpulkan dia secara khusus. Kemudian akhirnya dia nangis, sampai nangis ngakui salahnya. Kemudian oke, kalau kamu salah, kamu sekarang minta maaf ke orang tua. Baru anak-anak itu minta. Tapi kalau saya temukan gurunya takut, bukan karena takut, dia takut kalau tidak boleh sekolah lagi. Cuman itu aja. Tapi dia nggak takut secara bahwa saya ini salah, bukan loh. Cuma dia takut kalau saya itu nggak boleh sekolah lagi. Saya tanya, kenapa kamu takut? Jangan Bu, jangan dipanggilkan kepala sekolah. Kenapa? Nanti aku nggak boleh sekolah lagi loh. Cuma segitu pendeknya. Nah kemudian Bapak sekalian, inilah kemudian saya melihat bahwa ada yang miss di sini, ada yang mungkin hilang, penggalan hilang, terpotong, karena saya selalu titip juga kepada para ustadz dan ustadzah, tolong kalau guru agama kalau mengajarkan ke anak-anak itu diceritakan lengkap tentang bagaimana sebenarnya Islam itu dibangun dan diajarkan oleh Rasulullah kita bersama. Jadi itu saya sampaikan begitu. Jangan dipotong hanya seolah-olah seperti ini. Tidak ada kaitannya hablum minallah dan hablum minanas. Saya banyak ibu bapak sekalian betapa bayangkan kalau itu terjadi, mereka memotong yang namanya hablum minallah dan hablum minanas seolah ini yang terpisah. Mereka akan jadi pemimpin yang jahat sekali, tidak peduli pada orang lain. Itu yang saya khawatir. Terus karena itu saya berharap juga STD Al-Hadid ini bisa menyembatani itu semuanya, sehingga bisa tersampaikanlah bahwa ini mengerikan sekali Bapak sekalian, ini yang bahaya sekali. Karena itu peranan ini saya berharap lembaga tinggi dakwah ini bisa memberikan nuansa lain untuk bisa mengembangkan. Kalau itu terjadi, saya yakin semua akan melihat bahwa sebetulnya Islam itu diciptakan sangat-sangat, bukan hanya sangat memperhatikan orang lain, tapi juga bisa Islam itu bisa diterima sepanjang zaman. Jadi itu Bapak sekalian, sekali lagi monggo kita memang harus mulai bisa menjelaskan bahwa Islam adalah benar-benar agama yang bisa menjadi payung untuk seluruh umat, dan Islam adalah agama yang bisa sampai perkembangan apapun zaman ini Islam bisa berdiri tegak. Itu yang harus kita mulai kita jelaskan, dan saya kira mahasiswa di sini sudah bisa menjelaskan itu semua karena memang ilmunya dibekali di situ. Saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf kalau sakar PDW begini. Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Al-Kahfi merupakan yayasan yang peduli terhadap kondisi masyarakat sekitar dan anak-anak yang tidak mampu. Dalam kesempatan ini, Yayasan Al-Kahfi tak lupa memberikan bantuan kesejahteraan kepada anak yang tidak mampu di daerah setempat.
acara ini turut hadir Kiai Haji Husein Rifai, pengasuh Pondok Pesantren Jabal Nur dari Taman Geluran Sidoarjo. Beliau menyampaikan tausiah tentang nilai kesungguhan dalam meraih cita-cita pribadi, agama, bangsa, dan negara. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Tema yang tertulis di sini adalah bersyukur kepada Allah. Sekolah tinggi ilmu dakwah ini yakin akan semakin berjaya, semakin manfaat, semakin berkah kalau semua kita ini mensyukuri keberadaan sekolah tinggi ilmu dakwah yang baru kita meresmikan gedung. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana orang bersyukur itu? Yang pertama, bersyukur itu bil lisan. Bersyukur bil lisan itu dengan zikir. Kira-kira kita ini mana yang lebih banyak, zikir atau mikir? Kulo kali jenengan iki sing kakang zikirin apa mikirin? Mikirin. Sebenarnya berpikir itu bagus. Kalau yang difikirkan itu hal-hal yang positif. Tetapi kadangkala sekarang ini banyak orang berpikir sing susah-susah, meneopo sing tak pangan. 2 hari lagi harus membayar kredit sepeda motor. Nanti 2 hari lagi mobil, banyak problem. Itu yang membuat nuwun sewu tiang nek kakek mikir. Ngapunten bahasa kasarnya, batu hangat. Hangat itu proses menuju panas. Panas itu proses menuju terbakar. Jadi kalau saya boleh ibaratkan seperti mobil itu kalau sudah dihidupkan mesinnya, tidak lama kemudian hangat, lama-kelamaan panas. Supaya mobil tidak terbakar, maka harus ada pendinginnya yang namanya radiator. Dan radiator kehidupan ini adalah berzikir kepada Allah. Zikir wong ahli syukur niku alhamdulillahi rabbil alamin. Dan luar biasa sebenarnya, alhamdulillahi rabbil alamin itu wiritannya, doanya, zikirnya malaikat-malaikat di surga. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Itu zikirnya para malaikat, zikirnya ahli surga. Tetapi bersyukur tidak cuma hanya berzikir. Ada hal-hal yang secara real harus dilaksanakan, sebagaimana Nabi mengatakan, "Faman kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi." Barang siapa yang berilmu, berzikirlah, berjuanglah dengan mengamalkan ilmunya. Faman kana lahu malun, barang siapa yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi, berzikir, berjuang dengan uangnya, dengan hartanya. Faman kana lahu jahun, barang siapa yang punya pangkat dan kedudukan, falyatasaddaq bi jahi, berjuanglah, berzikirlah dengan kedudukannya.
terakhir falyatasaddaq bidu'aihi, berjuang dengan doanya. Duit mboten gadah, pangkat ora duwe, ilmu ora duwe, nggih ndonga mawon sing akeh. Itulah syukur kepada Allah. Berkuliah di sekolah Acara dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. STD Al-Hadid sebenarnya merupakan satu sekolah tinggi yang prodinya ada 3 prodi sebenarnya. Ada prodi manajemen dakwah, ada prodi KPI, dan ada prodi PMI semacam itu. Dan memang konsentrasinya adalah bagaimana kita mencetak satu sarjana yang memang punya kualifikasi keislaman dan juga punya kemampuan di dalam manajerial, kemampuan dalam komunikasi dakwah, dan juga bagaimana mereka juga punya kemampuan untuk memberdayakan dan membangun masyarakat yang tentu juga merupakan satu persoalan bangsa ini. Jadi kita melihat ini merupakan sisi strategis dan nanti kita cetak dari outputnya sarjana-sarjana dari STD Al-Hadid, insya Allah. Nah, sebenarnya kita dengan acara ini sebenarnya kita berharap bahwa dengan gedung yang baru ini kita punya semangat yang lebih kuat, kita punya visi yang lebih mantap gitu untuk menciptakan sarjana-sarjana yang terdidik, terlatih, dan mempunyai keimanan yang insya Allah memberikan manfaat luas bagi masyarakat Indonesia. Demikian berakhirnya acara peresmian gedung Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadid Yayasan Al-Hafiz Surabaya yang tadi juga telah hadir Ibu Wali Kota Surabaya kita Tri Risma hari ini. Saya Desi Wahyu mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.